Berikut ini adalah contoh penghujatan kepada Yesus Kristus yang seharusnya ditinggikan, tetapi umat Katolik malah meninggikan gereja mereka dan bukan Yesus Kristus. Gereja Katolik Allah saja meninggikan Yesus Kristus, tetapi umat Katolik malah meninggikan gereja sesat penyembah berhala patung mereka. Mari kita baca Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa. Jadi, bukan gereja yang ditinggikan, tetapi Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan frater dan klerus-klerus Katolik yang sesat, yang berkata, gereja Katolik selama-lamanya. Seharusnya yang mereka katakan adalah Yesus Kristus untuk selamanya. Mau bagaimana lagi? Mereka memang akan penghuni neraka karena menyembah berhala. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini perintah langsung. Dan pertanyaannya, sekolah sola scriptura itu ada di mana perintah Yesus langsung tentang tentang Alkitab itu? Sebab jelas Mendirikan gereja. Yesus memerintahkan mendirikan gereja, dan dasar dari itu, izin Romo, dasar dari itu maka Alkitab itu dikanonikan. Mohon penjelasan Romo, apakah Yesus juga memerintah tentang ini langsung, ataukah dari gereja itu yang berinisiatif untuk menyusun apa? Menyusun Alkitab. Oke, ini pertanyaan sebab penting. dasar yang utama apakah gereja atau Alkitab? Oh, Mohon yang penjelasan. engkau yang mau tahu, oke. Siapa yang pertama, gereja atau Alkitab? Itu yang kau maksudkan. Iya, dasarnya apakah Alkitab atau gereja? Oke, pertanyaan saya di sini. Ingat bahwa surat pertama yang ditulis oleh Paulus itu Tesalonika. Tesalonika ditulis sekitar tahun 49-50. Berarti sebelum Tesalonika, dari tahun 33, di mana kitab suci? Diakonus? Tidak ada. Tidak ada. Yang Tidak. ada adalah jemaat. Yang adalah gereja, adalah jemaat. Oke lah, engkau pakai jemaat itu. Yang adalah gereja. Karena itu, Jadi, si Romo Cafe ini berkata, Paulus menulis kitab tahun 49-50 Masehi. Jadi, kitab suci belum ada, kata si Cafe dan umat Katolik ini. Artinya, karena surat Tesalonika ditulis Paulus, maka Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga, yang nantinya Paulus baru bertobat setelah bertemu Yesus dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 dalam perjalanan ke Damsik. Jadi, kitab suci baru ada saat Paulus menulis kitab Tesalonika pertama kali tahun 49-50 Masehi. Sekarang, saya akan membawa Anda ke Yohanes 10 saat Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Yesus berkata bahwa kitab suci yang di tangan orang Yahudi, saya ulang, Yesus berkata kitab suci di tangan orang Yahudi yang tanpa kitab-kitab apokrifa, sebab kitab suci orang Yahudi tanpa kitab-kitab apokrifa, Yesus berkata pada orang Yahudi, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Mari kita baca, Yohanes 10 ayat 35. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Jadi, Yesus sendiri secara tidak langsung memberi cap kebenaran kepada kitab suci yang dipegang orang Yahudi saat itu, yang tanpa kitab-kitab apokrifa seperti Tobit, 1 dan 2 Makabe, dan lain-lain. Jika kitab suci baru ada tahun 49-50 Masehi, maka orang Yahudi menyelidiki kitab suci saat Paulus memberitakan Injil kepada mereka di Berea.
itu tentu saja kitab suci sudah ada. Dan tentu orang-orang Yahudi di Berea menyelidiki kitab suci yang saat itu ada pada mereka, yaitu kitab suci Perjanjian Lama yang tanpa kitab apokrifa seperti kitab suci Katolik. Mari kita baca Kisah Para Rasul 17 ayat 10-11. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi, umat Katolik ini asal bacot dalam kesesatan mereka sendiri yang menambahkan kitab suci. Padahal, Yesus secara tidak langsung mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 35 bahwa kitab suci tidak dapat dibatalkan. Sehingga secara tidak langsung, Yesus membenarkan kitab suci dan memberi cap kebenaran kitab suci yang ada di tangan orang Yahudi saat itu, yang tanpa kitab-kitab apokrifa yang ditambahkan Katolik menjadi kitab suci mereka. Tujuan umat Katolik menambahkan kitab-kitab apokrifa yang tidak pernah dikutip Yesus atau para rasul karena Katolik ingin membenarkan doa kepada dan untuk orang mati, indulgensi, dan berbagai ajaran sesat tradisi manusia yang ingin mereka masukkan. Dan hal-hal itu ada dalam kitab apokrifa. Jadi waspadalah terhadap ajaran sesat Katolik yang bertentangan dengan teladan Yesus, ajaran para rasul, dan nabi-nabi dalam kitab suci. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.